Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pernyataan awal, saya bukan seorang ustadz, karena itu saya tidak akan berfatwa dan tidak akan menghukumi sesuatu. Anggaplah apa yang saya sampaikan sebagai sharing, ya, berbagi pendapat, berbagi informasi. Nah, pemirsa yang baik hati, dalam hidup ini kita kadang-kadang dihadapkan pada 2 atau 3 pilihan sekaligus di waktu yang sama. Pilihan itu bisa berupa 2 benda yang ingin kita beli salah satunya, bisa juga 2 wanita yang ingin kita atau Anda nikahi salah satunya, jika Anda seorang laki-laki, atau 2 pilihan itu adalah 2 laki-laki yang ingin Anda terima nikahnya, salah satunya. Nah, jika Anda seorang wanita. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, ya, dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ternyata Anda masih merasa bimbang dan ragu, maka sebagai muslim, Anda dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah, yaitu sholat sunnah untuk memohon ketetapan hati, memohon yang terbaik. Dalam hal ini, ya, tentu ada 2 kemungkinannya, ya. Yang pertama, Anda sudah memilih satu, ya. Lalu Anda mohon petunjuk atau pertanda isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan atas satu pilihan yang Anda paling inginkan itu. Kedua, Anda belum memilih atau menentukan satu pun, ya. Lalu Anda memohon petunjuk Allah, pertanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, memilihkan satu dari 2 atau 3 pilihan yang ada. Nggak masalah, silahkan lakukan sholat sunnah istikharah. Nah, baiknya sholat sunnah istikharah dilakukan pada sepertiga malam yang pertama, yaitu sekitar jam 8 malam sampai jam 11 malam. Pada rakaat pertama, ya, para ulama menganjurkan membaca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Lalu pada rakaat kedua bisa membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Nah, sholat istikharah dilakukan 1 kali setiap malam dan boleh dilakukan sampai 7 malam berturut-turut. Untuk doanya, ya kalau mampu, kalau bisa, silahkan, ya, yang berbahasa Arab gitu, ya. Bunyinya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlika, dan seterusnya. Intinya, kalau dalam bahasa Indonesia, Anda meminta kepada Allah, ya Allah, dengan ilmumu, dengan kudratmu, dengan pengetahuanmu akan yang gaib, aku mohon kalau pilihanku ini baik adanya, maka mudahkan, lancarkan menjadi bagian dari takdir hidup, ya. Dan jika yang saya pilih ini kurang baik, maka jauhkan ia dariku dan aku juga jauhkan atau palingkan darinya. Lalu bagaimana cara Anda dan saya, ya, kita ini bisa mendapat jawaban atau petunjuk itu? Ya, mungkin, ya, dalam hal ini kita bertanya-tanya, ya, bisa jadi melalui mimpi, bisa melalui kecenderungan hati yang makin menguat, ya, dan mantap pada pilihan kita itu. Ada kecenderungan, ya. Bisa juga dari dorongan atau dukungan, ya, dari orang-orang baik di sekitar kita. Ya, kita perhatikan dengan seksama. Buka diri, buka mata, buka telinga, dan buka hati tentunya, ya. Nah, pemirsa, bagaimana, ya, kalau kita menghadapi sesuatu yang bukan pilihan? Contohnya, Anda bertemu dengan seseorang dan sekilas merasa suka, lalu berpikir untuk mulai mendekati, ya. Anda tahu ada satu lowongan pekerjaan, ya, di kota lain, lalu berpikir untuk mengajukan lamaran. Contoh lain, Anda ingin melakukan perjalanan wisata ke suatu objek wisata yang cukup jauh, ya, dari tempat tinggal Anda, bahkan di luar negeri, ya.
lalu berpikir untuk mulai menabung dan mengatur waktu keberangkatan. Atau Anda mau membuka usaha tertentu di lokasi tertentu. Nah, untuk 4 contoh tersebut ya, saya sarankan Anda meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membuka mushaf Al-Quran. Cara ini banyak dianjurkan dan dilakukan oleh para ulama ahli hikmah ya, sejak dahulu kala. Saya sendiri pun pernah melakukannya pada tahun 1993. Ya, saat saya masih remaja. Waktu itu saya dengan beberapa teman ingin berwisata ke Teluk Dalam, ya, Pulau Nias bagian selatan. Berangkat dari kota Medan. Dan itu menjadi perjalanan terjauh saya saat remaja. Ya, saya jelas merasa senang sekaligus merasa khawatir akan keselamatan diri selama di perjalanan. Itu ya. Nah, oleh almarhumah ibu, saya diajari buka fal, ya, istilah atau nama lain untuk mencari petunjuk dari Al-Quran. Saya perlu mencari tahu ya, apakah perjalanan itu baik, selamat, dan lancar nantinya. Caranya, pertama saya sholat hajat, setelah itu berzikir dan bersolawat, lalu kemudian membuka mushaf Al-Quran dengan ya kira-kira saja ya, mungkin di bagian agak depan atau tengah atau bagian akhir, ya silahkan ya. Oke, saya menggunakan mushaf Al-Quran yang dilengkapi terjemahan ya. Nah, ini dia, maaf. Oke, saya tunjukkan Qurannya sudah cukup tua ini. Di sini Quran Karim ya, ini terjemah. Ini tulisan dari Profesor Haji Mahmud Yunus, dicetak oleh penerbitnya PT Al-Ma'arif Bandung. Saya rasa ini edisi yang tahun 1975 ya. Oke. Pemirsa, kalau Anda ternyata juga punya Quran seperti ini, silahkan sampaikan di kolom komen ya. Apalagi ya masih baik kondisinya. Ini kurang baik ya, sudah tua sekali. Dan bahkan masih Anda baca ya ini Quran ya. Oke, silakan ya. Nah, setelah itu pemirsa, saya setelah membuka maju 7 halaman. Jadi saya buka lagi 7 halaman. Kemudian saya membaca terjemahan yang ada. Dan waktu itu saya masih ingat ya, membaca ayat Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan air laut untuk manusia ya, yaitu di surat An-Nahl surat ke-16 ya, ayat 14 ya. Sebentar saya bacakan ini. Oke. Ini dia pemirsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Terjemahannya, dan dialah yang menundukkan laut untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan maksudnya, darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya. Dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya. Dan agar kamu bersyukur. Sadaqallahul azim ya. Itu bunyinya. Nah, saat itu pemirsa, saya langsung yakin perjalanan ke Pulau Nias adalah baik untuk dilakukan. Dan alhamdulillah ya, liburan ke Pulau Nias menjadi kenangan indah dalam hidup saya. Masih ingat saya Pantai Lagundri, Pantai Sorake, lalu ke Hili Simaitana, lalu tidur bermalam di rumah paling besar ya, di desa adat Bawo Mataluo. Ya, itu yang ada
atraksi lompat batunya, ya, seperti gambar di uang kertas pecahan Rp1.000 dulu, ya. Dan saya sempat juga belajar sebuah lagu yang menceritakan keindahan Pulau Nias, ya. Kurang lebih seperti ini, ya. Tananiha banwa somasido, tanasi tumbuh ya ofena, memendrai muko libajare, nale lifudosa iya. Oke, demikian pemirsa. Baiklah, intinya mari kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai aktivitas hidup kita sehari-harinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kata yang salah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.